di mana hilirisasi ini juga sudah disebutkan menjadi salah satu program dari salah satu pasangan Capres dan Cawapres kita untuk pemilu tahun 2024. Mas Gibran mengatakan hilirisasi itu sangat penting untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Seluruh kekayaan yang ada di perut bumi dimiliki oleh negara, kepentingan masyarakat. Orang Amerika, orang luar negeri juga tahu Indonesia akan menjadi negara maju karena tambang. Betul. Ini. Betul. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy, channel kesayangan kita Mr. Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hilirisasi teman-teman. Karena dari pemilu tahun 2024 yang dilakukan dan udah dilakukan debat untuk pemilu tahun 2024 itu, debat Cawapres itu ada membahas tentang hilirisasi. Jadi, kita akan membahas hilirisasi ini apa sih? Dan kita akan membahas bersama Mr. Puisi, tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Ya, Mr. Puisi, kita akan membahas tentang hilirisasi, di mana hilirisasi ini juga sudah disebutkan menjadi salah satu program dari salah satu pasangan Capres dan Cawapres kita untuk pemilu tahun 2024. Nah, kira-kira hilirisasi ini apa dan memiliki dampak apa sih, Mr. Puisi? Hilirisasi sudah dilakukan di Indonesia, tetapi inilah program Pak Jokowi yang cukup potensial, sehingga saat ini dunia itu lagi sulit. Ya, pertumbuhan ekonominya paling banyak di luar tuh 3%, tapi Indonesia bisa 5%. Kenapa demikian? Program hilirisasi inilah, hilirisasi nikel, inilah yang menunjang satu-satunya untuk pertumbuhan ekonomi selain kelapa sawit yang diekspor juga. Nah, inilah saat itu masih kecil sekali. Ada beberapa smelter yang sudah berproduksi, terutama mungkin di Suwako di Sulawesi pada waktu itu. Ini pun dampaknya sangat luar biasa. Baru 1-2 smelter saja dampaknya luar biasa bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sehingga cukup heran juga kenapa Indonesia dalam keadaan ekonomi dunia kurang bagus, dia masih bisa pertumbuhannya 5% lebih. Sehingga ada unsur-unsur dari pemerintahan terutama Eropa untuk memboikot hilirisasi yang kita lakukan. Sampai ke masalah peradilan internasional. Tetapi tetap Pak Jokowi itu tidak mau mengalah. Ini barang kita mau jadikan apa? Kenapa yuk atur? Iya, betul. Jangan kita ini dijadikan budak seperti dulu. Anda menjajah bangsa Indonesia ratusan tahun. Semua komoditi barang-barang mentah Anda ambil dibawa ke Eropa. Sedangkan barang mentah ini pun sekarang Anda mau ambil tanpa harus boleh diadakan hilirisasi. Nah, inilah perlu pemerintahan yang kuat. Kalau mental kita nggak kuat, kita digertak sama Eropa, langsung maaf Pak, maaf. Waduh, repot. Ini yang terjadi. Tetapi hilirisasi ini memang ada hubungannya dengan Pilpres. Karena yang ingin meneruskan hilirisasi Pak Jokowi masih juga Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tetapi yang lebih mantap program hilirisasi adalah Pak Prabowo itu sendiri, di mana dalam perdebatan politik antara Cawapres kemarin juga disinggung mengenai hilirisasi. Mas Gibran mengatakan hilirisasi itu sangat penting untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Bukan saja nikel saja dia lakukan hilirisasi.
semua bahan tambang akan dibuat hilirisasi. Hilirisasi nikel, bauksit, timah, aspal, titanium dan lain-lain diadukan hilirisasi. Maka diperlukan, kata Mas Gibran, hilirisasi digital. Nah, ini yang mendapat tanggapan positif dari banyak orang. Apa itu Mr. Puisi, hilirisasi? Sesungguhnya yang membuat tanggapan ini karena tidak tahu maksudnya daripada hilirisasi digital. Sesungguhnya itu hilirisasi digital yang dimaksud Mas Gibran adalah digitalisasi dalam proses produksi hilirisasi. Jadi hilirisasi itu pada waktu memproses nikel dilakukan dengan digitalisasi. Itu maksudnya. Artinya kalau hilirisasi digital ini, sehingga apa yang akan diproduksi melalui digitalisasi hilirisasi ini akan mendapatkan hasil yang sangat efisien. Nah, itu maksudnya. Nah, itu sebetulnya istilah sama aja. Digitalisasi, hilirisasi itu sama aja dengan hilirisasi digital, itu sebetulnya sama. Membuat apa yang diproduksi dengan sistem digital ini mendapat efisiensi yang lebih baik dan lebih produktif, lebih banyak hasilnya, lebih aman, lebih efisien. Kita lihat ada di Sulawesi tungkunya meledak. Iya, beberapa. Nah, karena mungkin belum dilakukan hilirisasi dengan digital. Artinya hilirisasi digital ini selain membuat efisiensi, dibuat juga pengamanan. Ya kan? Semua dilakukan secara digital. Sampai ekspor pun dilakukan secara digital. Nah, kita pemerintah itu memantau ekspor, impor, pengambilan bahan baku, produksi, dan lain-lain, semua dipantau dengan digitalisasi. Nah, sehingga ekspor itu aman untuk perpajakan ekspor yang kita lakukan, sehingga inilah mengurangi penyelewengan, mengurangi korupsi. Nah, demikian juga batu bara bisa dilakukan secara digitalisasi ini. Itu yang dimaksud dengan Mas Gibran. Malah ada orang dari Universitas di Singapura mengatakan, menyalahkan, katanya tidak tahu mengenai hilirisasi digital. waduh. Ini sangat luar Berarti biasa. mungkin masih sempit pemikirannya Mr. Puisi. Jadi tidak memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan hilirisasi digital itu. Seperti itu. Jadi kalau memang kita bahas tentang hilirisasi itu termasuk suatu program atau hal yang emang harusnya dilakukan Indonesia untuk saat ini. Seperti itu Mr. Itu Puisi. harus dilakukan, makanya di situ akan ada hilirisasi pertanian juga bisa dilakukan. Karena apa? Barang mentah, jadi barang jadi itu yang dijual, baik dijual dalam negeri maupun dijual ke luar negeri. Betul. Tapi sekarang kalau hilirisasi pertanian sudah banyak dilakukan. Seperti apa? Misalnya buah anggur berfungsi menjadi anggur, bisa diekspor. Tidak hanya dijual anggur mentah, Iya. dilakukan hilirisasi. Segala macam tuh bisa. Betul. Sampai batu bara itu juga bisa dilakukan hilirisasi secara digital. Nah, coba kita lihat LPG sekarang sudah kita impor, mungkin sampai 6 juta metrik ton per tahun. Waduh. Coba. Nah, makanya perlu dilakukan hilirisasi batu bara. Di mana hilirisasi batu bara itu akan menghasilkan dimethyl ether, ester. Kemudian dimethyl ini DME ya, ester. Jadi itu akan mendapatkan gas semacam LPG yang juga bisa digunakan untuk rumah tangga. Wah.
Nah, itu makanya program dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran, mereka dengan luar biasa memprogramkan bahwa seluruh kekayaan di dalam perut bumi, tambang dan lain-lain harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, itu yang perlu diterapkan. Karena apa? Sekarang ini kan pemerintah sendiri menguasai quarry, menguasai lokasi tambang itu lebih sedikit daripada swasta. Betul. Seharusnya pemerintah melalui BUMN mempunyai lokasi tambang, di mana swasta melakukan berinvestasi bekerja sama dengan pemerintah, menghasilkanlah produksi batu bara, menghasilkan nikel, timah dan lain-lain. Nah, itu yang harus diterapkan. Kalau itu diterapkan, waduh, masyarakat adil dan makmur. Waduh, jadi Luar memang biasa. betul. Jadi kalau memang sekarang kita perhatikan, kebanyakan tuh kita mengimpor itu barang-barang belum jadi, barang-barang mentah, dan akhirnya di sana dikelola, dibalikin lagi ke Indonesia seperti itu ya, Mister. Jadi akhirnya membuat kita pun Mengekspor barang mentah, betul. dengan barang jadi kita impor lagi. Betul. Jadi akhirnya itu membuat kita malah membeli dengan harga yang mahal, bahkan kita yang punya bahan mentahnya, Mister Puisi, seperti itu ya. Ya makanya LPG sudah sampai impor coba. Betul. Itu yang harus dipikirkan. Nah, tapi kalau memang kita membahas tentang hilirisasi ini, jadi kan di mana otomatis negara mengelola barang mentah tersebut, otomatis akan banyak berbagai pabrik-pabrik. Seluruh kekayaan yang ada di perut bumi dimiliki oleh negara, kepentingan masyarakat. Nah, Artinya negara yang memiliki bekerja dengan swasta, bekerja dengan asing, sehingga negara dan swasta ini mempunyai saham bersama. nah, tapi Seperti Freeport. oh, seperti Freeport. Dulu kan mayoritas dipegang asing. Nah, sekarang sudah mayoritas pegang Mayoritas Indonesia. Indonesia. Itu maksudnya. Asing mengeluarkan uang, pemerintah melalui perut buminya mempunyai lokasi tambang, emas, perak, timah dan lain-lain, dengan mayoritas saham diberikan oleh Indonesia. Itu maksudnya program Pak Prabowo. Jadi otomatis dengan seperti itu kita akan mendatangkan para investor seperti itu ya, Mister Puisi. Iya, jangan seperti sekarang hilirisasi nikel itu masyarakat mempunyai lokasi tambang, kemudian orang membuat smelter yang sekian triliun itu menguasai saham daripada proyek hilirisasi ini. Betul. Nah, akhirnya hasil tambang yang memang sudah menjadi setengah jadi itu akhirnya ekspor ke Cina. Betul. Memang lebih baik hasilnya, bisa 10 kali lipat kalau kita menjual ekspor barang mentah sampai menjadi biji besi yang siap diolah itu hampir 11 kali lipat. Wah, luar biasa. Tapi bagaimana dampaknya untuk pencemaran lingkungan, Nah, Mister Puisi? itu yang harus ditekankan. Makanya saya pernah mengusulkan bahwa diadakan dikaji ulang mengenai Menteri Lingkungan. Jadi yang mengontrol itu langsung kementerian, bukan kabupaten, gubernur ataupun bupati yang mengontrol. Betul. Demikian juga perizinan juga harus dari pusat. Dan sekarang pun harus ada undang-undangnya bahwa bupati dan gubernur tidak boleh memberikan izin tambang kepada masyarakat yang tidak mampu, gitu lah. Artinya akhirnya izin tambang itu dijual belikan kepada asing. Itu yang terjadi. Nah, itu teman-teman. Jadi memang dengan adanya hilirisasi ini memang merupakan program yang sangat baik untuk Indonesia. Tapi kita juga harus melihat kira-kira ada dampak apa dari program hilirisasi ini, dan memang bila emang memiliki dampak itu juga harus kita istilahnya meminimalis seperti itu ya, Mister Puisi ya. Ya, dampaknya yang merugikan adalah dampak lingkungan. Tapi bagaimana membuat regulasi untuk bisa mengolah limbahnya. Kemudian dampak yang menguntungkan adalah pasti hilirisasi ini akan berjalan dengan baik. Yakinlah kalau ini maksimal berjalan,
pertumbuhan ekonomi 7% ke atas. Nah, Tapi kalau ada orang yang membuat pertumbuhan ekonomi 7, tentunya dengan pemberantasan korupsi juga yang sangat masif. Tapi kalau misalnya Pak Anies kemungkinan kan dia mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5-6%. Mungkin dalam artinya bahwa dia juga kurang menyetujui hilirisasi. sepertinya banyak sekali yang tidak disetujui dengan Bapak Anies ya. Ya itulah. Jadi artinya program Pak Jokowi kebanyakan tidak disetujui. Walaupun program itu baik, tidak setuju. Nah itulah sebetulnya di dalam kepemimpinan bangsa ini kita harus mampu menghargai hasil karya orang lain, walaupun orang lain itu kita nggak sukai. Kita mampu menghargai hasil karya orang lain, kita mampu menghargai pemimpin-pemimpin lebih dahulu. Kalau itu yang terjadi, maka pemerintahan ini akan berkesinambungan. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi memang hilirisasi ini mempunyai dampak yang bagus, tapi juga kita tidak boleh menutup mata apakah nanti dari pemerintah sendiri juga harus meninjau adakah dampak-dampak negatifnya, dan memang bila memang dampak negatif itu gimana cara menanggulanginya, seperti itu ya Mr. Puisi ya. Jadi kalau memang kita telaah lagi ini untuk hilirisasi ini kemarin diakuin oleh Bapak Prabowo dan Pak Ganjar. Untuk ini kita membahas lagi sedikit tentang pemilu ya teman-teman. Itu menjadi salah satu program dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya Mr. Puisi ya, dan mungkin tidak akan dilakukan oleh Pak Anies. Ya tapi mungkin tidak dilakukan atau mungkin juga akan dilakukan kalau bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tinggi kalau tidak ada ekspor ataupun hilirisasi, nggak mungkin. Nah itu jadi karena memang saat ini Indonesia membutuhkan perekonomian yang lebih kuat lagi ya Mr. Puisi. Tapi kalau narasinya Pak Anies itu sekarang seolah-olah tidak menyetujui, nggak mungkin bisa masuk putaran kedua pun nggak mungkin, apalagi menang pemilu. Itu loh analisa kita ya. Betul-betul. Jadi teman-teman harus lebih diperhatikan lagi untuk memilih wakil presiden dan presidennya pada pemilu tahun 2024. Jadi jadi Mr. Puisi, jadi kalau hilirisasi ini Mr. Puisi kira-kira setuju dengan adanya hilirisasi ini? Sudah pasti sangat setuju. Jangan mengharap kita menjadi negara maju di tahun emas 2045 apabila hilirisasi ini tidak dilakukan. Orang Amerika, orang luar negeri juga tahu Indonesia akan menjadi negara maju karena tambang. Betul. Ininya. Betul. Dengan tambang dan program hilirisasi. Kalau program seperti dulu kayak batu bara ekspor, mana pernah pertumbuhan 7%. Iya. Kelapa sawit ekspor tidak pernah akan terjadi 7%. Tetapi kalau hilirisasi ini betul-betul dilakukan, bisa 7% ke atas. Kalau 7% ke atas, berturut 5 tahun udah di depan mata. Wah. Kita akan menjadi negara yang disegani, negara maju yang mempunyai angkatan perang yang cukup kuat. Waduh, luar biasa teman-teman. Jadi inilah harapan Bank Indonesia ke depannya nanti. Ya, Mr. Puisi, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Kita udah membahas tentang apa sih hilirisasi dan apa sih dampak negatif dan positifnya dari hilirisasi ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mr. Puisi untuk mendapatkan info-info yang lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Dan sampai jumpa teman-teman.